Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Agustin, NIM 2024 10 10 10 15 dari kelas Sistem Basis Data C. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai modul Where dan Agregat. Untuk soal pertama, yaitu tampilkan customer yang berasal dari Brazil. Bisa dilakukan dengan melakukan select bintang from tabel customer, di mana yaitu where country sama dengan Brazil. Kemudian, tampilkan produk yang tidak diproduksi lagi dengan select bintang from tabel produk, di mana discontinued sama dengan 0. Kemudian, tampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Dengan select customer ID, company name, dan address, city, dan country sebagai alamat lengkap. From tabel customer, di mana yaitu where country tidak sama dengan Kanada. Kemudian yang selanjutnya adalah wildcard dan land. Yaitu yang pertama, tampilkan suppliers yang nama perusahaannya mengandung kata LTD. Dengan select bintang from tabel suppliers, di mana atau where company name like persen LTD persen. Jadi LTD itu entah nanti di depan, di tengah, atau di belakangnya. Kemudian selanjutnya tampilkan employee yang huruf pertama first name-nya lebih kecil dari huruf pertama last name-nya. Dengan select first name, last name dari from employees, di mana where left yaitu sebelah kiri dari first name satu digitnya, satu stringnya, kemudian kurang dari left sebelah kiri dari last name satu substringnya. Kemudian tampilkan suppliers yang huruf depan company name dan contact name-nya sama. Jadi select bintang from suppliers, di mana left company name, yaitu di satu substring di sebelah paling awal dari company name, sama dengan left contact name 1. Kemudian selanjutnya adalah where kolom bertipe tanggal, yaitu tampilkan employees yang masuk perusahaan setelah 10 Desember 1992 dengan select bintang from employees, where hire date lebih besar dari 1992, strip 10, strip 10. Kemudian selanjutnya adalah tampilkan orders yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari dengan seleksi bintang from orders, where that part diambil day-nya dari ship day, ship date, dikurangi that part diambil day-nya dari order date, kurang lebih dari 10. Kemudian selanjutnya adalah yaitu soalnya tampilkan produk yang discontinued atau yang stoknya 0 dengan seleksi bintang from products where discontinued sama dengan 0 atau or unit in stock sama dengan 0. Kemudian, tampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100 dengan select bintang from products where reorder level kurang dari 10 or units in stock lebih besar dari 100. Kemudian, tampilkan nama masa kerja, tampilkan nama Kemudian, tampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Dengan select first name, date part, year dari tanggal sekarang dikurangi date part, year dari per date sebagai masa kerja, kemudian date part diambil year dari tanggal sekarang dikurangi date part diambil year dari per date sebagai usia dari tabel employee, di mana date part ya dari tanggal sekarang dikurangi tahun di hire date itu lebih besar dari 35 atau tahun dari masa sekarang dikurangi tahun birth date itu lebih besar dari 60. Selanjutnya adalah tampilkan employee yang tinggal di London, Seattle atau Tacoma menggunakan in, yaitu select bintang from employees where city in London, Seattle, Tacoma.
Selanjutnya adalah N, dengan soal tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember tahun 96 yang harus dikabulkan paling lambat 20 hari setelah order. Dengan select bintang from orders, where order date itu lebih besar dari 1996, bulan 12, tanggal 25, dan D dari ship date itu dikurangi hari dari order date itu kurang dari sama dengan 20. Nah, selanjutnya tampilkan produk discontinued yang stoknya masih lebih dari 0. Dengan select bintang from products where discontinued sama dengan 0 dan unit in stock lebih besar dari 0. Kemudian tampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Dengan select bintang from products where produk ID modulus 2 sama dengan 0 dan unit price lebih besar dari 5. Selanjutnya tampilkan produk yang harganya di antara $5 dan $10 dengan select bintang from products where unit price between 10 and 25. Kemudian selanjutnya adalah gabungan and dan or. Tampilkan orders yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikabulkan 20-30 hari setelah pemesanan. Dengan select bintang from orders where order date lebih besar dari 1996, bulan 12 tanggal 25, dan D dari ship date sampai D dari order date itu di antara 12, 20, dan 30. Kemudian, tampilkan orders yang harus dikirim dari Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997 dengan select bintang from orders where ship country in Brazil atau Italia dan ship date di antara atau between 1996 1225 dan 1997 1225. Kemudian tampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50-60 tahun. Dengan select bintang from employees dari city in Seattle or New York and that part yaitu year dari tanggal sekarang dikurangi date pada birth date itu di antara 50-60. Nah, di sini kosong berarti tidak ada data yang sesuai dengan kriteria ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang modul agregat. Yang pertama, yaitu count. Dengan pertama, tampilkan banyaknya customer yang pernah dilayani oleh employee Janet Cleverling, dan jika ada satu customer yang dilayani berkali-kali, cukup dihitung satu customer. Dengan select count, yaitu untuk menghitung banyaknya. Kemudian distinct, itu untuk agar customer yang dilayani berkali-kali itu bisa dihitung sekali saja. Dan CS contact name, dan IM dot first name. Dari yaitu from employees IM atau alias IM join orders alias OD on IM employee ID sama dengan OD employee ID join customers atau alias CS on OD customer ID kemudian alias dari customer yaitu CS customer ID where IM first name sama dengan Janet group by IM first name. Bentuk selanjutnya, tampilkan banyaknya pengiriman yang dilakukan oleh Federal Shipping dengan tujuan Germany atau France. Yaitu dengan select count, UD, ship country, SP company name. Yaitu from dari tabel shippers dengan alias SP, kemudian dijoinkan dengan tabel orders dengan inisial OD on SP shipper ID sama dengan OD ship underscore via. Where atau di mana SP company name sama dengan Federal Shipping and OD ship country in Germany atau France. Group by SP company name. Group by ini digunakan untuk menampilkan SP company name karena jika tidak digunakan group by maka akan error. Selanjutnya adalah min dan max. Itu tampilkan selisih barang termahal dan barang termurah dari produk-produk yang disuplai oleh Exotic Liquids. Yaitu dengan select max, yaitu untuk mencari nilai maksimal di P unit price, yaitu unit price yang ada di tabel produk, dikurangi dengan nilai minimal dengan min P unit price sebagai atau as selisih, koma max P unit price ini untuk menampilkan nilai maksimalnya, kemudian min P unit price untuk menampilkan nilai minimalnya, kemudian from suppliers atau dialiaskan sub
dijoinkan dengan tabel products P on suppliers ID sama dengan P suppliers ID, where sub company name itu sama dengan exotic liquid dan group by sub company name. Kemudian biasanya adalah tampilkan rata-rata antara harga produk termahal dan harga produk termurah yang pernah dikapalkan oleh Speedy Express. Nah, itu dengan select max, yaitu menampilkan nilai maksimal pada OD, yaitu untuk OD unit price sebagai harga termahal, kemudian min OD unit price sebagai harga termurah, dan max OD unit price ditambah min OD unit price dibagi 2 itu sebagai rata-ratanya. Dengan from Cypers SH, Shipper SH, join orders alias O, kemudian on SH Shippers ID sama dengan O ship via, di mana ini merupakan primary key dan foreign key yang menghubungkan tabel shippers dengan tabel orders. Kemudian join order details alias OD on O order ID sama dengan OD order ID, ya sama seperti tadi, yaitu primary key dan foreign key yang menghubungkan tabel order dengan order details, where di mana SA company name sama dengan Speedy Express group by SA company name. Ini harga termahal, harga termurah, dan rata-ratanya. Selanjutnya adalah sum dan average. Dengan soal tampilkan rata-rata harga barang berjenis beverage yang pernah dibeli oleh Grandma Kelly Substate. Nah, untuk pertanyaan ini, karena ini dengan kata-kata yang pernah dibeli, maka seharusnya ini berasal dari tabel customers. Namun ketika saya cari, pada tabel customer sendiri tidak ada Grandma Kelly. Nah, namun tetap saya coba dengan select AFG, mencari rata-ratanya dari P unit price sebagai rata-rata harga barang from tabel customer dengan alias CS join order U on CS customer ID sama dengan U customer ID, yaitu foreign key dan primary key yang menghubungkan customer dan orders, kemudian dijoinkan lagi dengan orders detail, yaitu OD on U order ID sama dengan OD order ID, join dengan products P dengan on OD produk ID sama dengan P produk ID, dan dijoinkan sekali lagi dengan tabel kategoris dengan alias C on P kategori ID sama dengan C kategori ID, where atau di mana CS company name itu like Grandma Kelly persen, karena untuk mencari yang awalnya Grandma Kelly, dan yaitu N C kategori name itu beverage. Nah, di sini hasilnya adalah 0. Nah, untuk yang satu ini, karena ketika saya mencari Grandma Kelly itu, saya menemukannya di tabel suppliers. Ini terdapat Grandma Kelly. Jadi, saya juga mencoba mencari dari tabel suppliers. Nah, yaitu dengan select AFG untuk rata-ratanya dari P unit price sebagai rata-rata harga barang from tabel suppliers alias SP dijoinkan dengan products alias P on SP supplier ID sama dengan P supplier ID, join kategoris, dan C alias C, kemudian on P kategori ID sama dengan C kategori ID, where SP komponen nilai Grandma Kelly's persen, and C kategori name sama dengan beverage. Nah, untuk hasilnya ternyata sama 0. Kemudian selanjutnya adalah tampilkan rata-rata masa tunggu antara order date sampai pengiriman dalam satuan hari sampai pengiriman barang ke Brazil dengan select AFG untuk mencari rata-ratanya, kemudian extract day yaitu mengambil day dari ship date ke koma order date, maksudnya selisih antara ship date dan order date as rata-rata masa tunggu from tabel orders where ship country like Brazil. Like Brazil sendiri, maksudnya ketika B ini kecil atau besar, maksudnya ketika huruf ini kecil atau besar itu akan otomatis terdeteksi semua karena pakai like. Kemudian selanjutnya tampilkan rata-rata dan standar deviasi harga barang bertipe condiments dengan select AFG untuk mencari rata-rata dari P unit price, X rata-rata, cost rata-rata, kemudian standar deviasi minus cost sum untuk yang sampel dari P unit price, dan standar deviasi POP atau population dari P unit price dan C kategori name
From products, tabel products alias P, join kategoris C, on P kategoris ID sama dengan C kategori ID, where C kategori name sama dengan condiments, group by kategori name. Selanjutnya adalah select into dengan soal, buatlah query untuk masukkan semua order yang ditangani oleh employee yang ada di employee UK ke tabel order UK. Nah, itu bisa dilakukan dengan select bintang into employee UK underscore UK sebagai nama tabel baru yang akan dibuat from tabel employees where country sama dengan UK. Kemudian kita execute. Nah, sukses, kita bisa cek. Nah, ini di mana employee-nya itu country-nya adalah UK semua. Kemudian setelah membuat employee UK, selanjutnya adalah membuat order UK, yaitu dengan select all order ID equal last name into order UK from employee UK eka join orders O on eka employee ID sama dengan O employee ID. Nah, sukses, bisa kita cek dengan select bintang from order UK. Nah, yang selanjutnya adalah buatlah perintah SQL untuk menyeting kolom employee ID pada order USA menjadi foreign key yang merujuk pada employee ID di tabel employee USA. Nah, untuk yang pertama, karena kita belum punya tabelnya, berarti kita membuat dulu tabelnya, yaitu dengan select bintang into employee USA from employees where country sama dengan USA. Sama seperti yang pertanyaan tadi. Kemudian sukses. Dan selanjutnya adalah membuat tabel order USA. Dengan select O, order ID, EA, employee ID, EA last name into order USA from employee USA EA join orders O on EA employee ID sama dengan O employee ID. Nah, sukses. Selanjutnya kita perlu melakukan alter tabel, itu mengedit tabel yang sudah ada dengan menambahkan primary key yaitu employee ID. Kemudian sukses. Kemudian juga perlu dilakukan alter tabel untuk menambahkan foreign key dengan add constraint FK order USA foreign key employee ID yang reference employee ID dari tabel employee USA. Ya, sukses. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.